Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin, itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang gak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaun. Khalifah juga dari akar yang sama, khalafah bisa berarti sesuatu yang lekat dengan manfaat, hal yang bermanfaat, yang baik. Juga berarti hal yang mengandung kesuksesan, sukses. Juga berarti hal yang mengandung kebahagiaan. Banyak maknanya ini. Di bahasa Arab itu satu kalimat tuh bisa luar biasa banyak maknanya. Bahkan ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang saat diteliti maknanya lebih daripada 1000. Satu lafaz, satu kata. Ain misalnya, ain itu banyak maknanya. Apa ain artinya? Ainun, mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Saya pernah waktu pesantren itu, gurunya tanya, ya syabab, anak-anak, apa bahasa Arabnya tidur? Kamu tidur, tanam pak, tanam. Kalau kamu tidur-tiduran, tanam tanaman gitu. Khalifah juga bisa berarti mengandung makna sesuatu yang makmur, sejahtera. Kalau kita batasi sampai sini dulu, kita kumpulkan maknanya, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Perhatikan dahsyatnya misi ini, sampai Allah menugaskan kita, bukan jin. Jin gak sanggup pak, malaikat gak sanggup. Makanya yang dipilih kita dan diberikan bekal-bekal untuk mewujudkan nilai-nilai dan fungsi dan misi ini. Pertama kata Allah, khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maknanya selain akan saling menggantikan sebagai pesan tadi yang disampaikan saat bagian pertama? Yang kedua, khalifah punya arti sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hei, tidaklah aku turunkan engkau di bumi kecuali untuk melahirkan semua aktivitas yang bermanfaat, yang baik-baik. Ayo makmurkan bumi itu, bangun bumi, bikin ini, bikin itu, sukseskan dalam pekerjaanmu, hiduplah dengan bahagia. Makanya ketika Adam pertama diturunkan ke bumi, itu saat turun itu langsung disertakan statement Allah, Adam, turun kamu itu aku berikan pedoman, yang kalau kamu ikuti pedoman membangun misi khalifah itu, aku jamin kata Allah, hidupmu dan semua keturunanmu semuanya akan tenang dan bahagia. Misi kita itu misi bahagia, misi kesuksesan, misi kemakmuran. Buka Quran surah kedua ayat 38. Pelan-pelan ya, paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'ah. Sekarang Adam, Hawa semua turun ke bumi. Tugas dimulai, misi akan diawali. Dapat pelatihan di surga sementara, diberikan kemudian oleh Allah keterangan-keterangannya, ini yang boleh, ini yang tak boleh. Hati-hati, ada makhluk penggoda namanya iblis. Saat menggoda disebut dengan setan. Latihannya sudah lengkap. Makanya nanti ketika turun ke bumi sudah tahu, yang goda nanti setan begini nih. Saat dia menggoda caranya begini, begini, begini. Menjauhinya seperti ini. Ketika siap semuanya, turunlah ke bumi. Dan surganya Adam bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena di surga yang akan kita tempati tak ada lagi ujian, tak ada lagi cobaan. Surganya Adam ada ujian.
Ya, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Masih ada ujian. Hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa masuk ke surga, silakan. Nikmati semuanya di sana. Cuma jangan dekati pohon yang ini. Masih ada perintah. Masih ada larangan di dalamnya. Surga kita kelak tak ada perintah, tak ada larangan. Jangan pernah berharap mudah-mudahan di surga nanti saya bisa tahajud terlampau soleh. Gak usah. Gak ada perintah, gak ada larangan. Ya. Kalau gitu bisa Ustadz merokok di surga nanti. Ya silahkan, ambil apinya di neraka. Ya. Baik, balik. Nah, ketika turun itu, kalimatnya belum selesai. Silakan lihat kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, nanti saat kamu turun ke bumi, aku berikan petunjuk, pedoman jadi khalifah. Ini ada pedomannya, ada petunjuknya. Faman tabi'a hudai. Kalau petunjukku itu untuk membimbing kau jadi khalifah yang baik, engkau ikuti, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka aku jamin misimu sebagai khalifah di dunia akan dilangsungkan dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khauf, tidak gelisah. Khafa yakhafu khaufan. Wala hum yahzanun, la hum yahzanun, tidak sedih. Tidak gelisah, tidak takut, artinya tenang. Tidak khawatir, tenang. Tidak sedih, artinya senang, bahagia. Tuh, selaras dengan makna khalifah, senang, bahagia. Jadi misi kita ini senang, Pak. Di rumah tangga senang. Makanya nanti ada ayat-ayat sebagai pedoman hidup kita, membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang. Kalau ada miskomunikasi, begini menyelesaikannya. Kalau ada beda pandangan, begini cara menyelesaikannya. Semuanya ada. Ujian itu bisa beragam, ya gara-gara beda pakaian aja bisa beda pendapat. Papa malam ada kajian Ustadz Adi nih, mama mau pakai baju yang mana, kuning atau yang biru? Minta pendapat, kata suaminya biru deh mah bagus, kayaknya kuning deh pak. Tuh, nanya tapi udah punya jawaban. Mending kalau dipakai, begitu keluar ungu. Ada semua petunjuknya. Mau belajar, ada petunjuk bagaimana belajar dengan tenang. Ada apa? Ayat-ayat ilmu itu banyak. Cara memahami, turun Quran surah 9 ayat 122. Cara belajar mendapatkan tambahan ilmu, turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Cara belajar plus meningkatkan iman, turun Quran surah 58 ayat 11. Cara meningkatkan kedekatan dengan Allah, turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Ada semuanya. Makanya orang-orang dulu kalau pintar itu nggak nanggung, belajarnya bener. Nah ini waktu belajar dipakai main, waktu ujian hari tenang dipakai belajar. Tapi memang benar kata Allah, manusia itu makhluk pintar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan. Karena Adam manusia, kita pun manusia. Tapi karena Adam nabi, diajarkan langsung. Karena kita bukan nabi, potensinya dikasih. Di semua manusia itu makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Saya sering katakan di institusi pendidikan manapun saya menyampaikan sebuah, baik itu training ataupun yang lainnya, tidak pernah ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Tidak ada murid yang bodoh, atau memang murid yang tidak pengen belajar. Pintar pak. Saya tinggal, alhamdulillah, pernah di beberapa tempat, cukup lama di Arab. Orang Indonesia mesti bersyukur, karena kemampuannya luar biasa. Itu pernah ada orang Afrika sampai kebingungan, pusing datang kepada saya karena melihat keunggulan orang Indonesia. Syahadi wallah Indonesian katanya. Syahadi ini orang Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Itu teman saya sekelas dengan saya. Mau ujian saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian, teman saya minjem catatan malam. Habis ujian nilai saya 7,5, nilai dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut bukan hanya semalam, kadang-kadang sejam.
Cuman karena ilmunya dipakai buat ujian, habis ujian hilang lagi. Itu. Cepat ingat, gampang lupa. Ingat saat ujian, lupa dalam praktek. Ya tahu, ingat kalau korupsi itu dilarang, cuman saat korupsi lupa kalau itu salah. Kembali ke sini. Jadi yang pertama kata Allah, ikuti pedoman ini, kamu akan hidup dengan tenang dan nyaman. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini gambarannya. Yang kedua, kalau pengen tenang dan nyaman, maka jadi khalifah yang baik. Semua kegiatan mesti baik, semua mesti bermanfaat. Makanya nama pertama yang diberikan kepada kita yang bersanding dengan penciptaan setelah Bashar itu namanya Ins. Ins bersanding dengan kalimat penciptaan. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Paling kanan agak sedikit ke atas di mushaf. Quran surah 51 ayat 56. Pencipta disebut Khaliq, menciptakannya disebut Khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di situ manusia disebut ins. Nanti sirah mubalaghahnya, sifat superlatifnya yang membentuk makna aktivitas disebut insan. Karena itu kalimat insan pun bersanding dengan kalimat khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa itu ins? Dan kenapa seringkali disandingkan dengan jin? 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Perhatikan kalimatnya. Ins setidaknya punya 3 makna utama. Satu, sosok yang tampak terlihat, kelihatan. Kedua, sosok yang baik, penuh manfaat. Ketiga, sosok yang halus dan lembut, ins. Jadi yang makhluk halus itu kita, bukan jin. Jin disandingkan dengan ins karena bersamaan dengan itu menjadi paradoks, lawan dari makna ins. Jadi kalau ins punya 3 arti, jin pun 3 arti. Manusia ins tampak, jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun semua tersembunyi. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunda itu. Jannah, jim dengan nun. Kenapa disebut jannah? Karena surganya masih tersembunyi, belum nampak pada kita sekarang. Jelas? Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin, itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang gak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela, buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Tapi persoalannya, kenapa kemudian disebut ins dengan makna lembut, halus dan baik, sementara jin disebut dengan jin memiliki makna kebalikannya? Apa hikmah di balik ini semua?